Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Administrasi Publik tahun 2017 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, nama kami, saya sendiri Thoib Hadirianto, NPM 17041010113, dan teman saya, Nama saya Aldi Argarida Iksanur Putra dengan NPM 17041010112. Nah, sebelumnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada 3 para dosen pembimbing kami yang bernama Ibu Ertin Rining Nawensari, Bapak Ari Krismurti Wibowo, dan Bapak Agus Widyarta, karena telah membimbing kami untuk menyelesaikan jurnal yang telah kami buat selama 1 semester ini dan mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint. Dan juga kami turut mengucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan hingga hari ini kami dapat mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan selama ini. Dari tema yang diberikan, kami mendapatkan tema tentang development studies. Selanjutnya akan lebih diperjelas oleh Mas Aldi. Jadi development studies ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya jadi studi pengembangan atau perkembangan. Di studi ini dijelaskan untuk mengetahui tingkat perkembangan suatu objek dari awal sampai akhir. Terus tujuan dari development studies ini atau studi pengembangan ini itu untuk menyelidiki pola pertumbuhan atau pengembangan yang dihubungkan dengan waktu dan menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan pola pertumbuhan, laju, arah, urutan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi objek penelitian. Nah, dari pengertian tersebut, maka kami mengambil judul dan menyimpulkan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Semolawaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Mengapa kami mengambil lokus di Kelurahan Semolawaru ini? Karena menurut data yang telah kami baca, kelurahan ini telah menerapkan partisipasi dengan baik sehingga melaksanakan pembangunan yang bisa diperoleh pemanfaatannya kepada masyarakat sekitar Semolawaru. Dan juga karena ada prinsip gotong royong yang telah diterapkan sejak lama sehingga membuat masyarakat Semolawaru ini mempunyai keinginan atau kemauan untuk turut berpartisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dan lebih menuju untuk keinginan masyarakat. Ya, saja kami akan menjelaskan tentang pendahuluannya tersebut. Silakan Mas Aldi. Jadi ini pada slide pertama kita menjelaskan pendahuluan. Dalam membuat pembangunan yang merata, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bernama otonomi daerah. Otonomi daerah ini merupakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di daerah sekitarnya. Jadi bisa dibilang otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini dibutuhkan dalam setiap tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, sampai tahap evaluasi. Dengan dilaksanakan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, diharapkan pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan atau aspirasi dari masyarakat. Silakan dilanjut ke slide selanjutnya. Terus selanjutnya, partisipasi masyarakat, terutama masyarakat lokal, sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Karena masyarakat lokal tersebutlah yang lebih mengetahui apa dan bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi serta segala potensi apa yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Masyarakat mempunyai kekuatan yang lumayan besar agar bisa menentukan tujuan dan arah pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan suatu desa atau kelurahan akan bisa maksimal dengan adanya masyarakat dari berbagai kalangan yang aktif, ikut serta untuk memberikan segala informasi, memberikan tanggapan dan saran untuk informasi yang diterima, melakukan pengambilan keputusan, melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan menerima hasil pembangunan, serta menilai hasil dari pembangunan tersebut. Ya, dari tinjauan pustaka kami mengambil dari pengertian tentang partisipasi. Dikutip dari jurnal Fadil tahun 2013, dijelaskan dalam konteks pembangunan Adi Sasmita, mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan terlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan implementasi program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Kedua, pengertian pembangunan yang dikutip dari jurnal Sari, Widaya, dan Wajid tahun 2014. Dijelaskan bahwa pembangunan adalah upaya secara sadar memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Dalam jurnal Rosana 2018, Manion menyebutkan bahwa konsep Sustainable Development Studies adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan dan lingkungan dalam rangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Selanjutnya, metode akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Untuk metode, di sini kita mengambil metode penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sehingga dapat memperoleh sebuah gambaran yang tepat dan utuh dari suatu gejala atau permasalahan. Dengan menggunakan pendekatan literatur review ini berkaitan dengan mengidentifikasi dari beberapa materi yang mempunyai kaitan kesamaan topik dengan data penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk pembahasan, di sini ada yang pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Usulan dari masyarakat atau aspirasi masyarakat. Ini dikumpulkan untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, yang kemudian usulan atau aspirasi ini ditampung kepada ketua RT yang menjadi koordinator dan penanggung jawab. Pengusulan ini dapat dilakukan agar adanya keadilan yang merata serta kesepakatan bersama untuk membuat pembangunan di Kelurahan Semolowaru yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat. Selanjutnya ini ada yang B, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. Intinya dalam pemanfaatan pembangunan ini, terlaksananya pembangunan itu akan menjadi kebutuhan dan kepentingan. Masyarakat sekarang juga tersebut harus sadar dan berpartisipasi dalam hal merawat pembangunan yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya, faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keinginan masyarakat di Kelurahan Semolowaru, tentunya saja memiliki beberapa faktor pendukungnya. Salah satu faktor penting adalah kemauan dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Kemauan itu bisa didapat dari rasa gotong royong yang tinggi dan peran masyarakat sendiri untuk melibatkan dirinya dalam proses pembangunan tersebut. Selanjutnya ada faktor penghambat. Selain ada faktor pendorong, juga ada tentunya faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan ini adalah pengetahuan dan wawasan yang terbatas dari masyarakat itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap peran mereka dalam melakukan pembangunan.
Jika pengetahuan dan wawasan tersebut terbatas, akan berdampak pada hasil pembangunan dan hasil yang akan didapatkan tentu saja kurang maksimal. Padahal untuk melakukan pembangunan yang baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan peran yang aktif dari masyarakat itu sendiri. Ya, dari kesimpulan yang telah kami paparkan di atas, jadi yang pertama, untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Semarang ini, pertama, masyarakat harus bisa memberikan usulan atau aspirasi kepada pemerintah yang disalurkan melalui ketua RT yang nantinya akan dirundingkan dan dimusyawarahkan bersama apakah itu memang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan ini bisa dilihat dengan tidak hanya memberikan usulan atau aspirasi saja, tapi juga harus bisa memberikan dalam bentuk bantuan, seperti bantuan sumbangan dana ataupun bantuan ketenagaan. Bantuan sumbangan dana ini bisa seperti bantuan uang yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan tentunya ini bisa menjadi kontribusi masyarakat untuk membuat masyarakat lain menjadi lebih terdorong dan lebih niat untuk melaksanakan partisipasi dalam pembangunan yang lebih baik di Kelurahan Semalawaru. Sekian presentasi dari saya dan Mas Aldi. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata maupun tata bicara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.